Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari pola bilangan. Kemarin kita sudah membahas tentang pola bilangan khusus ya. Pola bilangan khususnya yang pertama ada pola bilangan genap. Ingat ya, pola bilangan genap UN-nya sama dengan 2N. Pola bilangan ganjil UN-nya sama dengan 2N-1. Pola bilangan persegi UN-nya sama dengan N pangkat 2. Yang keempat, pola persegi panjang UN-nya sama dengan N dikali N ditambah 1. Yang kelima, pola segitiga UN-nya sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Sudah bahas contoh soal. Hari ini kita akan bahas tentang pola bilangan khusus yang ke-6, yaitu pola aritmatika. Nah, pola aritmatika ini dia adalah pola bilangan yang bentuknya khusus dengan keterangan seperti ini ya. Kalau untuk menghitung suku ke N-nya menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, dengan UN itu suku ke N. Nah, kemarin kalau kita UN itu kan artinya urutan ke N. Nah, kali ini di pola aritmatika dan pola geometri nantinya UN itu dikenal dengan bahasa untuk menyebut suku ke N gitu ya. Nah, kemudian A itu adalah awal, angka awal pada urutan itu, dan B itu adalah bedanya. Kemudian ada cara juga untuk menghitung jumlah suku ke N-nya, yaitu Sn sama dengan setengah dikali N dikali A ditambah UN, dengan keterangan Sn itu adalah jumlah suku ke N. Bagaimana bentuk soalnya? Kita perhatikan contoh sebagai berikut. Diketahui pola 2, 5, 8, 11. Tentukan suku ke-70 dan jumlah suku ke-70 dari pola tersebut. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa pola bilangan ini adalah aritmatika atau pola bilangan lain gitu ya. Nah, pola aritmatika ini ciri khususnya adalah dia ke sampingnya itu. Jadi dia ke samping ya, 2 ke 5-nya ini. Nah, itu dia selalu ditambah atau dikurang. Ya, kalau misalnya pola bilangan ini tazah balik, bacanya dari 11, kemudian 8, 5, 2, maka 11 ke 8 itu kan dia berkurang ya. 11 ke 8 berkurang, 8 ke 5 berkurang, 5 ke 2 berkurang. Nah, pengurangan atau penjumlahannya ini jumlahnya stabil, maka dia disebut sebagai beda. Di bagian sini dia dihitung sebagai beda. Maka patokan kita adalah pertama, cara mengidentifikasinya adalah kalau dia ke sampingnya, ke suku berikutnya itu dia ditambah atau dikurang, maka dia adalah pola aritmatika, ya. Dengan jumlah penjumlahannya itu sama, dengan penambahan atau pengurangan itu sama. Nah, untuk menghitungnya itu kita menggunakan kata-kata B atau beda, ya. Kalau tadi B itu adalah artinya beda, ya ini ya. Ini B sama dengan beda. Kita balik lagi. Nah, jadi pertama kita buat dulu U1-nya berapa, U2-nya berapa pada pola bilangan berikut. Nah, U1-nya kan 2, U2-nya adalah 5, maka kita bisa menghitung B-nya sama dengan, selalu menggunakan rumus itu ya, U2 dikurang U1. Jadi kalau misalnya kalau kita menggunakan deret bilangannya ini deret bilangan ini tazah balik, misalnya dari 11, 8, 5, 2, maka U1-nya 11, U2-nya 8. Nah, 8-nya dikurang 11, gitu ya. Nah, kemudian bedanya ini tergantung dengan pola bilangan itu. Jadi dia selalu stabil. Kalau di sini dia selalu dijumlahkan ketiga ke samping. Kalau misalnya dia ke sampingnya dikurang 3, berarti dia bedanya adalah min 3, ada minnya. Oke. Sekarang kita menghitung, yang ditanya adalah suku ke-70. Berarti kita menghitung menggunakan UN, ya. Beda kalau misalnya jumlah. Kalau ada kata-kata jumlah, maka dia menggunakan SN. Karena suku ke-70 dulu disuruh menghitungnya, maka kita menghitungnya dengan menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Yang ditanya suku ke-70, berarti N-nya sama dengan 70. N-nya diganti 70. Kemudian kita isi sesuai dengan yang diketahui. A tadi awal. Nah, dari awal bilangan itu, dari pola bilangan itu, A-nya berapa? A-nya adalah 2. Nah, oke. A-nya 2. Kemudian N-1, N-nya berapa? N-nya 70 di sini. Berarti kita masukkan 70 dikurang 1. Kemudian beda. Bedanya itu dari mana? Dihitung dari U2 dikurang U1 sama dengan 3. Berarti B-nya adalah 3.
Nah, setelah dapat semua yang kita ketahui seperti ini, baru kita hitung 2 ditambah 70 dikurang 1 dikali 3. Mana dulu yang kita kerjakan? Yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kurung. Kecuali tidak ada tanda kurung di sana, maka kita menghitungnya itu perkalian duluan. Karena di sini ada tanda kurung, maka kita menghitung yang dalam kurung dulu. 70 dikurang 1 hasilnya adalah 69. Nah, setelah seperti ini ada penjumlahan, ada perkalian, maka kita selesaikan dulu perkaliannya. 69-nya dikali 3. 69 dikali 3 nilainya 207, kemudian baru ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah 209. Kemudian disuruh menghitung juga jumlah suku menggunakan rumus SN. Ya, ada 2 rumus tadi sebelumnya. Ini kan ada 2 rumus ya. Kalau yang ditanya suku ke N, maka gunakan rumus ke ini. Kalau jumlah suku ke N, maka gunakan rumus yang di bawahnya. Oke, kita kembali lagi ke jumlah suku ke-70. Jumlah suku ke-70, maka kita gunakan rumus SN sama dengan setengah dikali N dikali A ditambah UN. Perhatikan kalau ada tanda kurung, maka hal ini dikerjakan lebih dulu. Nah, baru kita masukkan angkanya. Setengah dikali N-nya, N-nya 70, dikali 2 ditambah UN. UN-nya itu adalah, kalau di sini ditanyanya S70, berarti UN-nya adalah U70 ya. Kalau misalnya yang ditanya S ke-50, maka kalau di sini S50, di sininya juga harus U50. Kita hitung dulu U50 berapa. Makanya di sini dia berhubungan, U70-nya digunakan untuk menghitung di bagian SN. Lanjut, kita hitung setengah dikali 70. Nah, ini bisa langsung kita kalikan. Setengah dikali 70 adalah 35 dikali 2 ditambah A-nya 2 ya. A-nya tadi masih tetap 2. U70-nya sudah kita hitung di sini nilainya 209. Kita masukkan nilainya 209. Ada tanda kurung, maka kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. 2 ditambah 209 hasilnya 211, baru dikali dengan 35. Maka didapatkan hasilnya 7.385. Nah, selanjutnya ini pola aritmatika ya. Selanjutnya ada pola geometri dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dengan keterangannya UN sama-sama ya. Kalau dengan pola aritmatika tadi, UN sama-sama artinya suku ke N. Yang membedakan adalah A-nya tetap awal. Yang membedakan adalah kalau tadi ada B, beda. Kalau di sini dia ada R. Ada R. Ada R ini ya. Nah, R itu artinya adalah rasio. Rasio ini didapat dari mana? Jadi kalau pola geometri ini, kalau ke sampingnya dia dikali atau dibagi, maka dia menggunakan kata-kata rasio, R. Ya, itu beda geometri dengan aritmatika. Kalau aritmatika itu ke sampingnya dia ditambah atau dikurang, kalau geometri dia ke sampingnya itu dikali atau dibagi. Itu bedanya. Nah, untuk rumusnya juga beda. Kalau di aritmatika tadi menggunakan kata-kata B atau beda, nah di geometri ini ada kata-kata R atau rasio, gitu. Kemudian untuk jumlah suku ke N ini ada 2 rumus. Nah, bedanya di mana? Sama-sama ya, artinya itu SN adalah jumlah suku ke N. Beda rumus pertama dan rumus kedua adalah ketika rasionya, ini ya, kalau rasionya kurang dari 1, nah angka kurang dari 1 itu berapa? Misalnya 1/2, 1/3, 2/3, jadi dia ke sampingnya tuh dibagi. Kalau dia dibagi 3, maka rasionya 1/3. Kalau dia ke sampingnya dikali 3, maka rasionya adalah 3. 3 itu lebih dari 1, maka gunakan rumus yang ini. Lihat beda rumus ini ya. Bedanya hanya kalau di sini, kalau dia rasionya kurang dari 1, dia 1 dikurang rasionya berapa. Kalau dia misalnya rasionya lebih dari 1, maka rumusnya yang digunakan adalah rasionya dikurang 1, gitu ya. Kalau yang tadi di sini dia 1 kurang, kalau di sini dia rasio kurang 1, gitu. Itu beda rumusnya. Sekarang kita lihat penggunaannya. Untuk pola geometri contohnya seperti ini. 2 ada deret bilangan ini ya. Pola bilangan ini 2, 4, 8, 16, 32. Jadi kita identifikasi dulu bilangan ini ke sampingnya dia ditambah, dikali, dikurang atau dibagi gitu. Jadi kalau misalnya dia ke sampingnya ini 2 ke 4 itu bisa ditambah 2, bisa dikali 2 gitu ya. Nah, maka kita lanjutkan lagi. 4 ke 8 itu 4 menjadi 8 itu dia harus dikali 2 gitu. Kalau dia ditambah 4 boleh juga, cuman
Untuk bilangan geometri ini dia ke sampingnya dikali. Jadi kita gunakan perkalian yang angkanya stabil. 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 juga dikali 2, 16 ke 32 juga dikali 2. Maka kita identifikasi dulu untuk U1 dan U2-nya. Ya, suku ke-1-nya 2, U2-nya 4. Nah, menghitung rasionya, kalau tadi menghitung beda sama dengan U2 dikurang U1, maka untuk rasionya adalah U2 dibagi U1. Ya, bedanya ya. Kalau beda tadi dia dikurang, kalau rasio dia dibagi. U2 dibagi U1. Kalau beda tadi dia U2 dikurang U1. Maka kita hitung U2-nya 4, U1-nya 2, maka 4 bagi 2 adalah 2. Rasionya 2. Nah, kita hitung disuruh menentukan suku ke-10. Berarti kita menghitung U10 dulu. U10 menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, kita masukkan. Yang disuruh menghitung adalah U10. Maka A-nya adalah 2. Ini A-nya ya, yang di depan, yang paling depan itu A-nya 2. R-nya adalah didapat dari sini tadi. R-nya 2. Pangkat N-nya yang dimintakan U10, berarti N-nya 10 dikurang 1. Baru kita masukkan ke rumus. 2 dikali 2 pangkat, nah pangkatnya diselesaikan dulu. 10 dikurang 1 adalah 9, berarti 2 dikali 2 pangkat 9. Kita hitung dulu 2 pangkat 9 nilainya 512, baru dikali 2 hasilnya jadi 1024. Ini untuk U suku ke-10. Kalau jumlah, nah ada kata-kata jumlah, maka kita menghitung SN gitu. Rumus SN-nya apa? Kita identifikasi dulu. Karena R-nya 2, 2 ini kan lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang rasio dikurang 1 gitu ya. Kita masukkan rumus ini. Nah, kita hitung. Disuruh menghitung jumlah suku ke-10, berarti S ke-10 sama dengan A-nya 2, kemudian dikali R-nya tadi 2, kita dapat pangkat 10 dikurang 1 per R-1. R-nya 2 dikurang 1. Kita masukkan perhitungannya. Selesaikan dulu nilai pangkat 2 pangkat 10 ini berapa. Dapat 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Maka kita kurangkan di sini. 1024 ada tanda kurung, kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. 1024 dikurang 1 nilainya 1023 dikali 2. Nah, yang di bagian bawahnya ini 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Jadi dia per 1 hilang ya pernya. Tetap kita tulis yang atasnya saja. 2 dikali hasil pengurangannya tadi adalah 1023. 2 dikali 1023 nilainya 2046. Ingat ya unsur-unsurnya tadi. Kalau di aritmatika ada awal, ada beda. Kalau di rasio dia ada awal, ada rasio. Di geometri ya, ada awal, ada rasio. Itu yang membedakannya. Itu saja mungkin penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dapat dipahami untuk menguji kemampuan kalian ya. Paham atau tidak dengan penjelasan Ustazah, silakan kerjakan soal latihan di buku paket halaman 33 nomor 6A, 6B, 7A dan 7B dan difoto seperti biasa, kemudian diupload di link yang akan Ustazah kirimkan di grup saja. Ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.